Bahkan pembeli pun tidak menyangka kotak misteri gudang yang dibeli dengan harga tinggi ternyata milik seorang pencuri berpengalaman. Dan setelah membuka gudang, Yagi menemukan di dalamnya terdapat tumpukan kotak karbon besar. Dengan cepat Yagi melihat di luar gudang sebuah kotak yang bertanda perhiasan. Dan kotak ini juga tidak ringan. Jika di dalamnya benar-benar terdapat perhiasan, Yagi menduga jumlahnya pasti tidak sedikit. Namun setelah Yagi membersihkan barang-barang tak berharga di atasnya, di bawah kotak itu hanya ada sebuah tas punggung hitam. Bahkan bayangan kotak perhiasan pun tidak terlihat. Namun setelah membuka tas punggung hitam ini, sebuah kamera hampir baru muncul di depan Yagi. Meskipun tidak tahu nilai pastinya, namun Yagi memperkirakan nilainya hingga nilai terendah $60. Dan ketika Yagi melanjutkan membersihkan gudang, ketika membuka kotak kertas berikutnya, tidak disangka di dalam satu kotak plastik dia menemukan jejak beberapa kalung mutiara. Setelah membersihkan barang-barang campuran di kotak kertas belakang, berat kotak berikutnya juga tidak ringan. Namun ketika dia membuka kotak dan melihat di dalamnya, ternyata semua berisi tumpukan buku. Meskipun sebagian besar masih baru, namun total nilai buku-buku ini paling banyak, bernilai $20 saja. Namun dengan tambahan satu DVD senilai $29 di dalam kotak kertas belakang, dan satu disket komputer senilai $45, Yoko akhirnya mendapatkan kembali modal sebesar $140. Namun ketika Yoko membuka kotak kertas yang agak buruk berikutnya, di dalamnya terdapat banyak barang baru. Ketika Yoko memeriksa barang hiasan pertama yang tampak seperti tembaga murni, setelah memeriksa dekorasi yang dibuat, dia menemukan tulisan di bawah yang menunjukkan nilai tinggi $500. Meskipun setengahnya, Yoko memperkirakan patung ini setidaknya bernilai $250. Dan saat Yagi membersihkan kotak kertas, ketika mencari patung lain di dalamnya, tak terduga, salah satu patung bebek saat dicari online bahkan bisa dijual dengan harga tinggi hampir $200. Namun jelas bahwa yang dipegang Yagi ini sudah memiliki jejak kerusakan. Kotak kertas berikutnya di gudang juga tidak ringan. Ketika Yagi mengira di dalamnya ada tumpukan buku yang sama, tak terduga, barang pertama di atas kotak membuat Yagi langsung terkejut. Sebuah CD permainan yang terlihat sangat biasa ini tiba-tiba dapat dijual online dengan harga tertinggi $700. Meskipun dihitung dengan harga terendah, Yagi juga langsung mendapat keuntungan bersih $400 yang bernilai $50. Setelah kotak permainan dibersihkan, dengan cepat di bawah kotak, Yagi menemukan lagi satu set permainan film Lucas yang lengkap. Harga jual satu set ini di internet juga harganya mencapai $170. Yang tidak terduga oleh Yagi adalah hanya satu kotak kardus di gudang sudah bisa balik modal sendiri. Modal $700 dan untung $300. Namun satu set di belakang bernilai 104. Setelan permainan setelah dibersihkan, meskipun hanya tersisa beberapa di bawah kotak, barang kecil bernilai sekitar $20. Namun di gudang ini masih ada banyak kotak kardus yang belum dibuka. Bisa membuka beberapa barang berharga. Cukup untuk Yagi membeli mobil baru. Jika Anda tertarik dengan model mobil tertentu dan tidak punya waktu ke toko, segera unduh aplikasi mobil di sudut kiri bawah. Ada fitur siaran langsung lokal di atasnya. Semua dealer 4S merek besar di kota sedang siaran langsung. Anda bisa memilih penyiar yang Anda sukai di rumah untuk menjelaskan konfigurasi, harga, dan kebijakan mobil yang Anda sukai. Anda bisa puas tanpa perlu keluar rumah. Atur janji dengan penyiar untuk mencoba mobil. Sebelum mencoba mobil, Anda juga bisa membandingkan pemilik mobil yang sebenarnya di aplikasi tersebut. Harga dasar transaksi yang terungkap untuk referensi Anda. Menghemat waktu dan uang. Akan mengeluarkan kotak berisi buku bekas berikutnya. Setelah kotak kertas itu dibersihkan, Yigo bersiap-siap untuk mengeluarkan kotak plastik yang baru saja dilihatnya dengan kalung mutiara. Angkat kotaknya keluar dan lihat barang bagus apa yang ada di dalamnya. Benar saja, setelah kotak dibuka, ada sebuah kotak perhiasan muncul di depan Yigo. Namun setelah kotak dibuka, meskipun ada banyak perhiasan yang tampak seperti emas murni, namun setelah diperiksa oleh Yigo, tidak ada tanda apapun ditemukan. Setelah membersihkan barang-barang di dalam kantong plastik belakang, dengan cepat, Yigo menemukan kotak perhiasan lain di dalam kotak. Setelah dibuka, Yigo menemukan bahwa di dalamnya hanya terdapat beberapa bros. Namun dari penampilannya, Yigo menduga semuanya barang dagangan pasar. Namun ketika Yigo mengira kotak ini hanya berisi barang palsu, tidak disangka, setelah kotak berikutnya dibuka, Yigo menemukan tanda emas murni. Meskipun hanya 14 KTP ini juga bisa bernilai sejumlah uang. Dan kotak perhiasan di dalam kotak ini juga membuat Hyo terkejut. Dan setiap kali dibuka, di dalamnya berisi barang. Tetapi setelah diperiksa oleh Hyo, kecuali beberapa di depan, dengan tanda 14K, barang-barang di dalam kotak belakang hampir semuanya barang murahan. Namun ketika Hyo pikir bahwa di gudang ini, perhiasan hanya sebatas ini, tidak disangka, ketika kotak plastik biru berikutnya dibuka, Hyo kembali menemukan sebuah kotak besi. Bahkan di dalam sebuah kantong plastik di luar, Hyo menemukan sebuah jam saku emas murni yang sangat canggih. Hanya dari kerjanya saja, Hyo sudah merasa ibu tidak murah. Dan setelah membuka kotak plastik berikutnya, juga terdapat banyak cincin emas. Tapi sebagian besar tidak memiliki tanda. Dan kalung mutiara di bawah kotak ini juga membuat Hyo tidak percaya. Tapi seberapa banyak perhiasan mutiara ini yang sebenarnya, Koko hanya akan tahu setelah dia pergi untuk menilai. Setelah membersihkan beberapa kotak kardus di belakang gudang, meskipun sebagian besar dari mereka adalah
barang mainan sampah yang tidak berharga, tapi hanya dengan mengandalkan beberapa permainan film sebelumnya kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan semoga yang like, komen, dan subscribe dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin.